Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan kita pada pagi hari ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, dan terlebih lagi kita akan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama sirah Nabi artinya, kami ulangi, dengan belajar kita sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan mempelajari manhaj, metode beragama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman utama dalam kita beragama. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita dalam pembahasan kitab Sahih Sirah An-Nabawiyah. Sahih Sirah An-Nabawiyah, jadi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Karena dalam kitab aslinya As-Sirah An-Nabawiyah itu semuanya beberapa riwayat dikumpulkan, baik yang sahih maupun yang dhaif. Adapun kita alhamdulillah kemarin kita sampaikan, kita berterima kasih kepada Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yang memisahkan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif pada kitab beliau, yakni Sahih Sirah An-Nabawiyah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmati Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian juga merahmati Al-Imam Al-Albani rahimahumullah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita masih pada bab pertama, babu dzikri nasabihi syarifi wa thayyibi aslihi al-munif. Bab tentang penyebutan nasab Nabi yang mulia dan asal-usulnya yang tinggi, yang mulia. Asal-usul beliau dari orang-orang yang mulia. Kita kemarin telah sampai pada paragraf yang pertama. Disebutkan di sana, kadzalikar rusulu tub'atsu fi ansabi qaumiha, yakni fi akramiha ahsaban wa aktsaruha qabilatan shalawatullahi alaihim ajmain. Demikianlah para rasul, mereka ini diutus dari orang-orang yang paling mulia di kaumnya dari segi nasab. Nasab mereka, nasab orang-orang yang mulia. Nanti kita sebutkan, nanti dijelaskan secara eksplisit, itu akan disebutkan maksudnya nasab yang mulia dari kaum-kaumnya, itu akan kita rinci nanti. Akramuha ahsaban, yang paling mulia di antara keluarga besarnya itu, paling mulia, keluarganya orang mulia. Shalawatullahi alaihim ajmain. Demikian juga para rasul, semuanya seperti itu. Kita tahu bersama jumlah rasul ini, jumlah mereka ini jumlahnya sangat banyak. Nabi dan rasul itu jumlahnya sangat banyak. Ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ini ada dua versi. Satu versinya ini hadisnya dhaif,
yang kita sebutkan nanti juga ada yang versi yang sahih. Adapun versi yang dhaif itu berbunyi dari Abu Dzar, wa qad rawa Abu Dzar radhiyallahu taala anhu fi haditsin gharib. Sebenarnya hadisnya bukan hanya gharib tapi dhaif. Qultu ya Rasulullah kamil anbiya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa isyruna alfan. Jumlah para nabi adalah 124.000. Jumlah para nabi itu 124.000. Ini yang dhaif ya. Qultu kam ar-rusulu min dzalik? Berapa para rasul dari para nabi yang 124.000 itu? Qala salatu mi'atin wa salasata asyara jammun ghafirun. Jumlah rasul di antara mereka itu 313 rasul. Ini yang dhaif. Ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Ibni Baz rahimahullah di channel beliau, di web beliau, itu mengatakan ini hadis yang dhaif dan tidak perlu kita memperdalam dalam jumlah nabi dan jumlah rasul. Adapun Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Mishkatul Masabih itu ada versi yang sahih jumlahnya. Disebutkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qultu ya Rasulullah kam wafa'u iddatin al-anbiya, berapa tepatnya jumlah para nabi? Ini yang sahih. Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa isyruna alfan. 124.000. Sama. Ar-rasulu min dzalika, dan rasul dari 124.000 itu adalah salatu mi'atin wa khamsata asyara jamman ghafiron. 315 jumlah rasul dari yang ada tadi. Jadi 315 ini versi yang sahih. Kalau yang dhaif 313. Yang sahih dalam kitabnya Syekh Albani Mishkatul Masabih itu disebutkan ada 315 para rasul. Ada nabi, ada rasul. Nanti kalau seandainya kita bahas perbedaan nabi dan rasul, panjang. Kalau mungkin kita tahu waktu SD, nabi itu menerima wahyu untuk dirinya, kalau rasul disampaikan. Mungkin kita saja bukan nabi, ketika kita dapat ilmu disuruh menyampaikan. Kita menyampaikan sesuai dengan keilmuan kita. Masa para nabi menerima wahyu hanya untuk dirinya saja? Tidak. Maksudnya nanti ada perbedaan. Perbedaan para nabi dan para rasul. Suatu saat nanti kalau seandainya tepat pada kisah pada Bani Nadir atau pengusiran Bani Nadir dari kota Madinah, kita akan sampaikan di kota Madinah Nabi diusir, orang Yahudi Bani Nadir diusir, itu nanti kita akan sampaikan perbedaan Nabi dan Rasul. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dari Nabi dan para Rasul itu semuanya diutus dari orang yang paling mulia nasabnya. Dari orang yang paling mulia nasabnya dan paling banyak kabilahnya. Seperti itu. Intinya di paragraf pertama kita sudah selesaikan. Kemudian berikutnya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, fahuwa sayyidu waladi Adam wa fakhrum fid dunya wal akhirah. Dan dia adalah sayyid waladu Adam, sayyidnya anak Adam, wa fakhruhum fid dunya wal akhirah. Dan ini kemuliaan yang Allah berikan di dunia maupun di akhirat. Nanti kita bahas di bagian akhir. Karena di bagian akhir ada penyebutan lagi di bagian paragraf terakhir pada bab pertama ini. Itu ada bab tentang ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Nah, itu ada nanti pembahasannya, nanti kita akhirkan di situ. Selanjutnya kita masuk ke paragraf ketiga. Beliau adalah kita akan berbicara tentang nama beliau. Nama-nama beliau ini berbeda dengan nama pada umumnya. Nama-nama yang akan kita sebutkan ini tidak hanya mengandung penyebutan nama saja, namun memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan nama itu. Maksudnya bagaimana? Contoh, ada orang namanya Jamil, tapi orang yang, mohon maaf, wajahnya jelek. Jamil itu artinya ganteng, tapi kok wajahnya jelek? Misal, jelek.
Ini menunjukkan nama nggak sesuai dengan sifatnya. Namanya Jamil, tapi kok wajahnya jelek. Ini nggak sesuai. Tapi kalau Rasulullah SAW, ini namanya sesuai juga dengan sifatnya. Namanya Muhammad, orang yang terpuji, ya akhlaknya juga terpuji. Berbeda, kan ada namanya Muhammad tapi berandalan di sekitar kita. Ada namanya Masya Allah, sudah top namanya. Namanya Abdullah, tapi tukang begal. Nah, seperti itu. Ini antara nama, tidak ada kesesuaian nama dengan sifatnya. Paham ya? Kalau Nabi Muhammad SAW, namanya itu sesuai dengan sifatnya. Paham ya? Kalau perbedaan antara kita dengan Rasulullah SAW, perbedaannya seperti itu. Abul Qasim, dia bapaknya Qasim. Nama beliau Abul Qasim. Rasulullah mempunyai anak yang pertama Al-Qasim. Kemudian Zainab. Kemudian Abdullah At-Thayyib atau Abdullah At-Thahir. Kemudian punya anak lagi namanya Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Ibrahim. Nama juga disebutkan sini wa Abu Ibrahim, bapaknya Ibrahim. Nah, sunnah ini banyak dari pondok ke sini. Sunnah ini termasuk yang disunahkan. Memberikan nama kunyah ini termasuk sunnah. Dan Rasulullah SAW ini mensunahkan ini. Ada anak kecil itu belum punya anak, Pak. Anak kecil belum nikah, itu dipanggil Rasulullah dengan kunyahnya. Jadi ada hadis pendek, Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam satu malam sanggup mengambil faedah 100 faedah lebih dari hadis yang pendek. Hadisnya berbunyi, Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Hadisnya pendek ya, Pak? Jadi Rasulullah ada anak kecil, burungnya mati. Ada anak kecil main burung, anak kecil, burungnya mati. Kemudian Rasulullah menghiburnya, memanggilnya, Hai Aba Umair. Anak kecil, Pak, belum punya anak, nikah aja belum. Dipanggil, Hai Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Apa yang terjadi dengan burung pipitmu? Hadisnya pendek. Imam Syafi'i dalam satu malam sanggup mengambil 100 faedah. 100 faedah dari hadis Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Salah satu faedahnya, anak kecil yang walaupun belum punya anak, belum menikah, itu juga disunahkan untuk memiliki kunyah. Aba Umair, bapaknya Umair. Apa yang terjadi dengan burung pipitmu? Banyak faedahnya di sana. Kemudian faedah juga bolehnya memelihara burung selama dalam kondisi dimuliakan dan lain sebagainya. Banyak ulama mengambil faedah di sana. Intinya kita diperbolehkan atau disunahkan untuk berkunyah. Kunyah itu biasanya bapaknya ini, atau kalau perempuan ummu siapa, seperti itu. Kalau bapaknya misalkan Abu Abdillah, istrinya Ummu Abdillah, walaupun belum punya anak. Seperti dicontohkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha itu nggak punya anak namanya Abdullah, tapi punya keponakan namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah ini punya ibu namanya Asma binti Abu Bakar. Asma punya adik Aisyah. Aisyah istri Rasulullah SAW. Walaupun ini antara antara Abdullah bukan anaknya Aisyah, tentu saja Aisyah tidak punya anak, istrinya Rasulullah SAW. Namun dinisbatkan kepada keponakannya ini, karena kedudukan seorang bibi setara kedudukan seorang ibu dalam Islam, seperti itu. Banyak seperti kisah yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas ketika suatu saat ada seseorang yang membunuh seorang wanita karena cemburu. Ada seseorang melamar seorang wanita, ditolak. Cemburu. Ketika cemburu seperti itu, dia ulangi lagi, melamar lagi. Sampai beberapa kali ditolak terus. Sampai akhirnya datang laki-laki lain yang melamar, kemudian diterima. Cemburu itu terbakar, membunuh wanita itu, bahkan sampai menyetubuhi jenazah wanita itu.
kemudian datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan menyampaikan, kondisi seperti ini, adakah tobat untukku? Adakah tobat untukku? Kemudian ditanya, apakah ibumu masih hidup? Sudah meninggal. Ditanya lagi, apakah bibi dari pihak ibumu masih hidup? Sudah nggak ada. Para tabi'in tadi bertanya, murid-murid Abdullah bin Abbas, kenapa kau tanya seperti itu? Apakah ibunya masih hidup? Karena bisa jadi dengan dia berbakti kepada orang tua, Allah akan mengampuni dosanya. Kok kenapa ini? Dengan bibi mempunyai kedudukan yang sama dengan ibu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Intinya kita kembali kepada Aisyah radhiyallahu taala anha yang tidak mempunyai anak namanya Abdullah, tapi dinisbatkan kepada keponakannya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Walaupun nggak punya anak, tetap disunahkan untuk berkunyah. Dan berkaitan dengan kunyah ini, kita dilarang menggunakan kunyah Rasulullah SAW Abul Qasim. Rasulullah mengatakan silakan menggunakan namaku, silahkan menggunakan namaku, tapi tolong jangan menggunakan kunyahku, kata Rasulullah. Abul Qasim, seperti itu. Abul Qasim, nama anak pertama beliau, dan semuanya anak beliau meninggal ketika beliau masih hidup. Kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha, dan itu Rasulullah membisiki beliau menjelang meninggal dunia. Dibisiki saat ketika itu, bisikan waktu dibisiki yang pertama beliau nangis. Namun dibisiki kedua beliau tertawa. Barulah ketika Rasulullah sudah meninggal, maka Aisyah radhiyallahu taala anha datang kepada Fatimah. Kenapa engkau menangis dan kenapa engkau tertawa? Aku menangis karena aku diberitahu ayahku bahwasanya sebentar lagi ajal beliau akan tiba. Kemudian kenapa engkau tertawa? Tertawa karena beliau mengabarkan aku dari kalangan keluarga beliau yang pertama menyusulnya. Dan benarlah beberapa bulan setelahnya Fatimah radhiyallahu taala anha ini meninggal dunia. Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwasanya cobaan beliau adalah manusia dengan cobaan paling berat. Anak-anaknya beliau SAW ini meninggal semuanya kecuali Fatimah. Ketika beliau masih hidup, mulai dari Al-Qasim, kemudian juga Zainab, kemudian juga Ruqayyah yang menjadi istrinya Utsman. Kemudian Rasulullah menikahkan lagi dengan Ummu Kulthum. Utsman dinikahkan lagi setelah Ruqayyah meninggal, kemudian Ummu Kulthum. Kemudian juga Abdullah. Abdullah juga meninggal, semuanya meninggal. Ibrahim juga meninggal, semuanya meninggal. Maka kalau seandainya kita mendapatkan musibah, maka bandingkan dengan musibah Rasulullah SAW, lebih berat lagi. Lebih berat. Kemudian tinggallah Fatimah radhiyallahu taala anha. Abul Qasim wa Abu Ibrahim. Muhammad, nama beliau Muhammad. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di kalangan bangsa Arab ini tidak ada yang memiliki nama Muhammad sebelumnya kecuali 3 orang. Dan mereka ini menamai anaknya dengan Muhammad. 3 orang tersebut ini sempat dipanggil oleh raja Romawi. Karena Raja Romawi Heraklius itu tahu nama Nabi akhir zaman ini Muhammad, sampai diselidiki. Dan mereka ini diantaranya adalah yang pertama Muhammad ibni Sufyan ibni Mujashi Jaddu Jadd Asy-Syair Farosdak. Yang pertama nama orang yang memberikan Muhammad ini Muhammad ibni Sufyan ibni Mujashi, kakek dari kakek penyair yang terkenal di bangsa Arab namanya Al-Farosdak. Kalau yang belajar bahasa Arab tahu Al-Farosdak. Al-Farosdak ini juga bersyair ketika Husain hendak dibunuh, menyampaikan nasihat dalam bentuk syair juga. Kemudian Muhammad ibni Uhaihah ibnu Jalah ibnu Huraish. Kemudian yang ketiga Muhammad ibni Himran ibni Rabi'ah. Ini nama orang-orang yang mempunyai nama Muhammad. Mereka terinspirasi dari kitab-kitab Taurat maupun Injil. Di sana disebutkan nama Muhammad adalah nama Nabi akhir zaman di Jazirah Arab. Mereka menamai anak mereka dengan nama ini. Maka 3 orang inilah yang memiliki nama dengan nama Muhammad selain Rasulullah SAW di Jazirah Arab. Mereka berharap menjadi seorang nabi sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam kitab-kitab
Taurat maupun kitab Injil. Kemudian nama Muhammad sendiri ini disebutkan dalam Al-Quran. Dalilnya dalam surat Ali Imran ayat 144 Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Surat Ali Imran ayat 144. Kemudian juga dalilnya, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu sekali-kali bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Karena anak laki-laki beliau meninggal semua. Kemudian juga Muhammadun Rasulullah walladzina ma'u asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir tetapi berlemah lembut berkasih sayang sesama mereka. Ini adalah nama-nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam Al-Qur'an. Jadi nama beliau juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Nama pertama Muhammad. Kemudian juga nama yang lain adalah Ahmad. Nama beliau Muhammad. Beliau punya nama yang lain, namanya Ahmad. Nama beliau nanti banyak. Ini menunjukkan kemuliaan beliau. Semakin banyak namanya, bukan semakin panjang Pak ya, tapi semakin banyak namanya, itu menunjukkan kemuliaan. Seperti singa, singa itu banyak padanan katanya dalam bahasa Arab. Singa atau mungkin cita atau mungkin, ini banyak Pak padanan katanya. Ada Asad, ada Haidar, ada apalagi Fahad, ada lagi ini. Intinya semakin banyak memiliki nama, itu semakin menunjukkan sesuatu itu mulia. Ada juga nama beliau Ahmad. Nama Ahmad ini panjenengan sering dengar dalam surat As-Saff. Allah berfirman, "Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Nah, seperti itu. Ini dalil nama beliau Ahmad dalam surah As-Saff ayat ke-6. Apa bedanya Muhammad dengan Ahmad? Kalau Ahmad ini, menurut pendapat yang paling kuat, Ahmad ini disebut artinya Ahmadun nasi li rabbihi. Ahmadun nasi li rabbihi. Manusia yang paling banyak memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi manusia yang paling banyak berzikir, manusia yang paling banyak memuji Allah, sampai nanti di akhirat pun Nabi Muhammad SAW diberikan puji-pujian untuk memuji Allah yang tidak pernah diberikan ketika di dunia ini. Ini berkaitan dengan nama Ahmad. Jadi nama beliau Ahmad. Di dunia beliau paling banyak memuji, di akhirat pun nanti kita akan sampaikan hadis tentang keutamaan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Jadi nama Ahmad ini, beliau ini nanti dikaruniakan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, puji-pujian yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sampai kemudian beliau memberikan syafaat. Kemudian juga nama beliau Al-Mahi, alladhi yumha bihil kufr. Nama beliau adalah Al-Mahi, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, wa anal mahi alladhi yumha bihil kufru. Aku adalah Al-Mahi, yang melalui perantara diriku Allah menghapus kekufuran. Ketika Nabi SAW diutus, maka kekufuran itu menjadi puncaknya, Pak. Puncak kekufuran. Bahkan, bayangin saja, Pak. Allah Tabaraka wa Ta'ala ini udah menyatakan bahwasanya dosa yang paling tinggi apa, Pak? Kesyirikan. Dan ini kekurangan ajaran mana, Pak, yang lebih kurang ajar lagi? Nggak ada, Pak. Melakukan kesyirikan di Ka'bah. Ini kan kesyirikan paling luar biasa. Sampai bisa melakukan kesyirikan di rumah Allah Ka'bah Al-Musyarrafah. Sampai ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim mengatakan, innallaha nadhara ila ahlil ardi. Allah melihat penduduk bumi semuanya.
famaqatahum arabahum wa ajamahum. Allah membenci semua orang Arab maupun non-Arab zaman itu. Allah sangat membenci orang Arab maupun non-Arab. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab yang masih mengesahkan Allah, seperti Waraqah bin Naufal, kemudian Zaid, ayah dari Sa'id bin Zaid. Hanya segelintir orang saja yang tidak melakukan kesyirikan. Itu yang masih dihargai oleh Allah. Allah muliakan. Selebihnya Allah sangat murka, sangat membenci penduduk bumi. Dalam kondisi seperti itu barulah diutus Rasulullah SAW pada puncak kekufuran. Nah, maka Rasulullah dapat gelar Al-Mahi, yang menghapus kekufuran itu semuanya. Kemudian juga Al-Aqib alladzi ma ba'dahu Nabi. Beliau juga memiliki nama lain Al-Aqib, yang tidak ada sesudahnya Nabi. Kemudian juga beliau disebut Al-Hashir alladzi yuhsyarun nasu ala qadamaihi. Beliau memiliki nama Al-Hashir. Al-Hashir ini di mana manusia berkumpul di hadapan beliau. Manusia berkumpul di hadapan beliau pada hari kiamat. Maksudnya adalah, kita tahu bersama, manusia yang pertama kali dibangkitkan di muka bumi ini setelah hari kiamat, ditiup sangkakala yang pertama, kemudian binasalah. Semua manusia, semua yang ada di permukaan bumi ini binasa semuanya, hancur binasa. Bangunan-bangunan diratakan semuanya seperti itu. Kemudian dalam sebuah hadis Allah menurunkan hujan selama 40. Dalam sebuah athar dari Abdullah bin Abbas, Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan hujan selama 40 tahun. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya Allah tiupkan sangkakala yang kedua, maka Allah bangkitkan seluruh manusia. Dan manusia yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah SAW. Adapun manusia yang pertama kali dibangkitkan dan manusia yang pertama kali diberikan baju, diberikan pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Adapun manusia yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah SAW. Maka dikatakan yuhsyarun nas ala qadamai. Rasulullah ini dikumpulkan manusia di atas kakinya. Maksudnya Rasulullah kan bangkit duluan, manusia kan belakangan, yang lainnya belakangan nyusul. Artinya beliau yang pertama kali berdiri, dan kemudian manusia semuanya belum ada yang dibangkitkan. Akhirnya mereka di bawah kakinya Rasulullah. Maksudnya seperti itu. Maksudnya beliau pertama kali dibangkitkan. Manusia masih belum dibangkitkan yang lain. Berada di bawah kaki Rasulullah. Kemudian juga Al-Mukaffi. Al-Mukaffi ini juga sama dengan, sebagian ulama mengatakan sama dengan Al-Aqib. Al-Aqib artinya yang tidak ada nabi sesudahnya. Tapi ada juga yang mengatakan Al-Mukaffi yang hanya mengikuti. Maksudnya apa? Beliau hanya mengikuti ajaran dari nabi-nabi sebelumnya, yakni beliau membawa syariat tauhid seperti nabi-nabi sebelumnya. Seperti Nabiullah Nuh alaihissalam sampai Rasul terakhir Rasulullah SAW, semua membawa ajaran tauhid. Beliau hanya mengikuti jejak nabi-nabi sebelumnya dalam mendakwakan tauhid dan memberantas kesyirikan. Hanya itu. Seperti itu. Beliau juga mempunyai nama Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang. Nabiur Rahmah, Nabi yang penyayang. Rasulullah SAW juga bersabda, Innama ana rahmah, sesungguhnya aku adalah rahmah, muhdatun, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini dalilnya bahwasanya beliau Nabiur Rahmah. Dan tidaklah aku diutus, kami ulangi, dan tidaklah kami mengutus Muhammad SAW melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Kemudian juga beliau memiliki nama Nabiyut Taubah. Beliau memiliki nama Nabiyut Taubah karena beliau mengajarkan zikir-zikir cara bertaubat. Tidak seperti sebelumnya, kalau bertaubat sebagian umat nabi-nabi sebelumnya, kalau bertobat caranya ada yang harus sampai bunuh diri ketika memiliki dosa dan lain sebagainya. Adapun Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan berbagai macam doa
zikir untuk memohon ampun, dan puncak dari permohonan taubat itu pada kalimat sayyidul istighfar dan lain sebagainya. Maka beliau mengajarkan banyak lafaz-lafaz taubat, maka disebut Nabiut Taubah. Demikian juga beliau mendapatkan julukan Nabiul Malhamah, Nabi peperangan. Nabiul Malhamah. Karena disyariatkan juga jihad pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang musyrik. Bahkan beliau diutus untuk memerangi orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan beliau adalah Nabiyu Malhamah, Nabi yang juga berperang. Seperti itu. Sama ada nabi-nabi sebelumnya ada yang berperang, namun tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Peperangannya lebih rinci lagi. Bahkan harta ghanimahnya bisa dibagikan. Nabi sebelumnya dikumpulkan, nanti Allah Ta'ala membinasakan ghanimahnya tersebut. Adapun Nabi kita boleh dibagikan ghanimahnya. Kemudian juga beliau khatimun nabiyyin, Nabi penutup, wa Abdullah. Dan nama beliau juga disebut Allah Ta'ala sebagai Abdullah. Nama lain beliau Abdullah. Seperti dalam surat apa? Yang ada nyebut Rasulullah sebagai Abdullah. Surat apa ini? Surat Jin. Dalam surat Jin itu. Mungkin agak lupa saya juga. Coba saya cek dulu. Di surat Jin itu ada nama. Kalau suruh ngurutin satu-satu, kalau ngapalin biasanya dari satu tengah-tengah ini. Surat Jin itu ada penyebutan nama Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah. Yani di sini maksudnya sungguhnya di sana wa annahu lamma qama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga qala al-Baihaqi rahimahullah, berkata Imam Baihaqi rahimahullah, beliau menambahkan wa zada ba'dul ulama faqala sammahullahu fil Qur'an rasulan. Allah juga menamai beliau dengan rasul. Kemudian juga nabiyan, beliau juga dinamai dengan nama nabi. Demikian juga beliau dinamakan juga ummi. Dalilnya 3 ini. Firman Allah, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabi al-ummi alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'murum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan mereka orang-orang yang mengikuti ar-rasul an-nabi al-ummi. Ini nama-nama beliau yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nama beliau yang lain ar-rasul an-nabi al-ummi. Dalam surah Al-Ankabut ayat 48 ini juga sebutkan seperti itu. Dalam tafsirnya qala Abdullah bin Abbas, artinya al-ummi, nabi al-ummi itu disebutkan di sini qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, makana nabiyukum sallallahu alaihi wasallam ummiyan la yaktub wa la yaqra wa la yahsub. Nabi kalian, sesungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang ummi. Apa yang ummi itu? La yaktub, tidak bisa nulis. Wa la yaqra, dan tidak bisa membaca. Wa la yahsub, dan tidak bisa berhitung. Kondisinya seperti itu. Tidak bisa matematika. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa ma kuntu tatlu min qablihi min kitabi wala tahutuhu biyaminik. Surat Al-Ankabut ayat 48 itu tadi sebutkan juga menunjukkan bahwasanya beliau tidak bisa menulis. Buktinya apa? Nanti pada bab peperangan perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah sampai harus bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, mana letak satu kata? Ini di mana sih kata Muhammad Rasulullah? Ali radhiyallahu taala anhu ini diminta oleh Rasulullah untuk menghapus. Namun Ali meyakini beliau Rasul, beliau berat hati sampai kemudian bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, di mana sih letaknya? Di mana letak kalimat Rasulullah? Oh, di sini. Akhirnya Rasulullah menghapus dengan tangannya yang mulia. Karena orang kafir waktu itu tidak ridho. Waktu membuat perjanjian,
kami tidak mengakui engkau sebagai rasul. Kalau mengakui engkau sebagai rasul, selesai kita. Enggak. Akhirnya beliau ditulis Muhammad ibni Abdillah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dari sini juga bahwasanya rasul kita ini diketahui sebagai seorang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan tidak bisa berhitung. Dan ini untuk menjaga keaslian Quran. Menjaga keaslian Quran. Dan untuk menjadi bantahan bagi orang-orang yang menentang bahwasanya atau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ucapannya Muhammad, sedangkan Muhammad sendiri bukan orang yang pandai dalam menulis, merangkai kata, dan lain sebagainya. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu orisinil dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau syahidan sebagai saksi, kemudian mubasyiron sebagai kabar gembira, kemudian nadhiron sebagai pemberi peringatan, wada'iyan ilallah bi'idni, dan sebagai da'i di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, wasirajam muniran, dan beliau dinamai sirajan muniran. Siraj itu lentera, munir yang menerangi. Bukan disebut dengan, kalau matahari itu sirajan wahajan. Sirajan wahajan. Dalam Al-Quran ada wahaj, sirajan wahajan. Kalau matahari sirajan wahajan artinya sinarnya itu membinasakan, bisa membakar, sangat menyakiti. Ataupun Nabi SAW sirajan muniran, lentera yang menerangi tanpa membakar. Ini ungkapan tentang sirajan muniran. Wa raufan rahiman, beliau sangat santun, sangat lemah lembut, penyayang. Mudzakiran, pengingat, memberikan pengingatan. Wajalau rahmatan wa ni'matan wa hadian, beliau dijadikan rahmat, kasih sayang, sebagai anugerah dan sebagai petunjuk. Nasab beliau berikutnya, wahwa ibni Abdillah, ibnu Abdillah, beliau anaknya Abdullah, anaknya ibnu Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib, ibni Hashim, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, ibni Ghalib, ibni Fihr, ibni Malik, ibni Nadhr, ibni Kinanah, ibni Khuzaimah, ibni Mudrikah, ibni Ilyas, ibni Mudhar, ibni Nizar, ibni Ma'ad, ibni Adnan. Wa huwa min waladi Ismail la mahala ala ikhtilafi kam abun bainahuma. Akhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, disebutkan nasab beliau ini yang mulia, nama bapak-bapaknya, dan ini riwayat yang sahih. Adapun penyebutan itu ada 3 versi penyebutan. Ada penyebutan sampai Adnan, ini yang sahih. Ada yang diperselisihkan dari Adnan kemudian nyebut sampai Ismail, disebut nama-namanya. Dan ini tidak, para ulama tidak sepakat berkaitan dengan kesahihannya. Apalagi yang ketiga, nyebut dari Ismail, Ibrahim sampai Adam. Ini tidak ada yang sahih. Yang sahih yang di kitab ini, yang disebutkan dalam kitab ini disampaikan oleh Syekh Albani. Syekh Albani sekali lagi, dalam kitab aslinya itu disebutkan sampai 3 versi, itu beberapa versi. Artinya banyak versinya, cuman tersimpulkan jadi 3 versi. Yang pertama menyebutkan sampai Adnan. Kemudian menyebutkan juga sampai versi sampai ke Ismail. Versi ketiga dari banyak riwayat itu sampai Nabi Adam. Riwayat yang pertama ini yang sahih, yang kedua, yang ketiga diperselisihkan. Tidak ada yang bersepakat kondisi seperti itu. Apalagi rame nasab ini Pak ya. Nah, para ulama ahli nasab ini hanya, dan ini juga disampaikan Rasulullah. Rasulullah menyampaikan sampai disinilah beliau keturunan Adnan. Maka beliau dapat julukan Nabiul Adnan. Nabiul Adnan. Karena bangsa Arab itu terbagi menjadi 3 Pak. Pertama, Al-Arab Al-Ba'idah, Arab asli. Dan ini udah punah, nggak ada lagi. Mereka kaum Thamud, kaum Ad. Nabi orang Arab itu hanya 4, selebihnya sebagian besar bukan orang Arab. Nabi Soleh termasuk orang Arab. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nabi Soleh dengan kaumnya itu orang Arab, diantaranya kaumnya kaum Thamud. Itu Rasulullah SAW pada perang
Tabuk kalau nggak tidak salah, wallahu a'lam, itu sempat melewati perkampungan itu. Perkampungan kaum Tsamud yang dibinasakan. Itu sampai yang namanya gunung itu dipahat. Gunung itu dipakai mainan mereka, Pak, dipahat. Benar-benar itu kaum Tsamud itu. Ya, kaum Tsamud ini luar biasa. Kalau panjenengan apa namanya klik aja di Google itu banyak ya di Hijr, wilayah Hijr. Itu ada tempat apa namanya satu wilayah di Arab Saudi itu menjadi batu itu dipahat sampai jadi rumah-rumah mereka di situ. Panjenengan bisa cek itu semuanya. Akhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, itu kaum Tsamud dan telah dibinasakan. Enggak ada lagi Al-Arab Al-Baidah. Yang kedua, Al-Arab Al-Qahtaniyah atau Al-Arab Al-Aribah. Yang pertama tadi Al-Arab Al-Baidah. Yang kedua Al-Arab Al-Aribah atau nama lainnya Al-Arab Al-Qahtaniyah. Al-Arab Al-Qahtani, Arab Qahtani. Ini Arab asli, Arab Yaman. Orang Yaman sana. Banyak kan di Yaman yang diceritakan di dalam Al-Quran di kisah Saba, negeri Saba seperti itu. Itu mereka orang Arab asli. Ini Arab Al-Aribah, Al-Arab Al-Aribah, atau nama lainnya Al-Arab Qahtani. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi kita ini Al-Arab Al-Musta'rabah. Al-Arab Al-Musta'rab, Arab yang diarabkan. Maksudnya bagaimana? Nabiullah Ibrahim bukan orang Arab. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukanlah orang Arab. Menikah pertama dengan Saroh. Punya anak, belum punya anak ya waktu itu. Saroh, kemudian sempat pergi kemana, Pak? Setelah beliau kan dibakar. Karena berdakwah tauhid itu resikonya berat. Orang dakwah tauhid itu berat resikonya, Pak. Sampai dulu guru kita ketika kita mau lulus dipeseni ketika mau lulus, antum kalau dakwah tauhid antum jangan harap antum akan berjalan dengan mulus. Antum pasti akan dapat rintangan. Beliau mengatakan, Ustaz Abdurrahman Thayyib waktu itu menyampaikan kepada kita, laisa tidakwatul mafrusyatun bil azhar. Beliau mengatakan waktu pesan menjelang lulus itu, kalau mau dakwah nanti antum itu tidak akan disambut dengan untaian mawar, untaian bunga, dan kemudian mungkin dengan bunga-bunga di pinggir jalan gitu. Tidak. Bal ajar, bahkan mungkin dilempari dengan batu. Seperti itu. Dan memang kondisinya seperti itu dari Nabi zaman panjenengan. Kalau ya dakwah tauhid ya seperti itu. Itu pesan beliau, masih ingat kita. Dan memang seperti itu. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, Pak. Dakwah tauhid itu dibakar hidup-hidup. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Zaman itu kondisinya seperti itu. Dan beliau diberikan keselamatan. Api itu dibuat dingin dan dibuat Nabi Ibrahim itu selamat. Tapi akhirnya beliau diusir di negeri sampai ke negeri Mesir. Di Mesir ketemu dengan Fir'aun. Fir'aunnya Ibrahim beda dengan Fir'aunnya Musa. Beda Pak. Fir'aunnya Ibrahim ini berbeda dengan Fir'aunnya Musa alaihi wassalam. Fir'aunnya Musa yang paling sableng gitu Pak. Fir'aunnya Musa. Ini waktu itu Fir'aun itu di zaman itu di masyarakatnya mempunyai tradisi yang aneh. Tradisinya itu kalau ada orang itu membawa istri, datang bawa istri, itu direbut istrinya. Kalau bawa saudari perempuan, itu dibiarkan. Singkat cerita, sampai akhirnya di situ Ibrahim menyampaikan kepada istrinya, nanti kamu ngaku sebagai saudariku aja. Kalau enggak dirampas orang Mesir. Beliau berhijrah ke Mesir. Kemudian Fir'aun karena mungkin tidak tahan dengan kecantikan Saroh. Saroh ini wanita yang sangat cantik, dikisahkan. Beliau ini wanita yang sangat cantik, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sampai Fir'aun ini tidak tahan dan ingin mengambil istrinya tersebut. Maka dari zaman ke zaman ini pentingnya tauhid, Pak. Pentingnya tauhid. Saroh alaihissalam berdoa, Pak. Berdoa. Ketika hendak, intinya sebenarnya kisahnya panjang, saya persingkat. Ketika hendak didatangi Fir'aun,
kemudian dia berdoa, dia berwudu, minta tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai akhirnya yang namanya Firaun hendak menyentuhnya, maka tangannya ini lumpuh. Tangannya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Kondisinya seperti itu. Kemudian ketika seperti itu, maka Firaun mengatakan, tolong berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengembalikan tanganku lagi. Berdoa lagi, Pak. Diijabah. Diijabah, dan kemudian kembali seperti biasa. Tapi melihat kecantikan Saroh, dia ngulangi lagi. Seperti itu. Sampai dia berdoa lagi, masyrul lagi. Lumpuh lagi. Sampai 3 kali. Seperti itu. Kemudian mengatakan, Ibrahim, tidak lain kau bawa ini kecuali setan. Katanya seperti itu. Intinya hampir seperti itu. Tapi Anda ingin mengambil hikmah pelajaran. Karena kalau sekedar membaca sirah nggak dapat pelajaran, rugi Pak kita. Lihatlah Saroh. Zaman itu, bagaimana pendidikan suaminya kepada istrinya. Mendidiknya dengan tauhid. Untuk senantiasa berdoa kepada Allah ketika mendapatkan kesulitan. Seperti itu. Sampai demikianlah tradisinya para salafun saleh, senantiasa meminta tolong hanya kepada Allah. Bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf mendidik istrinya? Istrinya ini mendapati suaminya dalam kondisi yang sudah sakit parah. Dia berdoa kepada Allah agar Abdurrahman bin Auf sembuhkan. Dia sholat, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, Engkau memerintahkan kepadaku wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka dia sabar, sholat, minta tolong kepada Allah. Sembuh suaminya dari sakitnya. Demikian juga bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu perhatiannya pada masalah tauhid, pada masalah bab doa ini. Dia memecat. Ini saudara Pak Khalid sama Umar ini, masih saudara. Umar bin Khattab memecat ketika penaklukan Syam, sebelum penaklukan, Umar memecat Khalid radhiyallahu taala anhu. Apa alasan utama memecat Khalid radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan lihimayati tauhid, untuk menjaga tauhid. Maksudnya bagaimana? Manusia itu ketika melihat Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, dia tahu Rasulullah mengatakan dia saifullah maslul. Dia pedang di antara pedang Allah yang terhunus. Gak mungkin pedang Allah kalah. Nah, ketika suatu peperangan, hampir semua peperangan, beliau itu belum pernah merasakan kekalahan. Baik ketika masih kafir. Ketika perang Uhud, beliau menang terus. Ketika sebelum Islam menang. Dan ketika sesudah Islam, beliau menang terus. Sampai ketika pasukan itu dipimpin Khalid, mereka ini mulai malas doa. Mulai malas doa. Sampai ada yang menjuluki, huwa shani'un nasr. Dia ini pembuat kemenangan. Ini syirik. Umar mengerti ini. Oh, orang malas doa ini. Ini orang udah malas doa ini. Kalau Khalid yang memimpin, menang terus ini. Bahkan beliau tidak mati di medan perang, beliau mati di tempat tidur. Saya beliau mengatakan, kepingin mati di medan perang sebagai bentuk kemuliaan mati syahid. Tapi Allah tidak rela pedangnya ini ya kalah, rusak di medan perang. Kemudian beliau mati di tempat tidurnya. Yang menjadi pelajaran adalah bagaimana Umar bin Khattab melihat keadaan masyarakat atau pasukan yang mereka malas doa. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya Umar memecatnya, menjadikan sebagai pasukan biasa, dan manusia mulai berdoa lagi. Ini hubungan dengan doa. Bagaimana hubungan para salafun saleh, para anbiya. Demikian juga Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah. Kitabnya menjadi kitab yang paling cemerlang ya setelah Al-Quran. Kitab tersahih. Kedua, setelah Al-Quran, nomor 1 Al-Quran, nomor 2 Sahih Bukhari. Salah satu mengapa alasan utama disebutkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari itu, di bagian mukaddimahnya itu disebutkan. Imam Bukhari mengatakan, "Ma katabtu haditsan fi sahih illa ightasaltu. Tsumma shallaitu rak'atain." Tidaklah aku menulis dalam kitabku, kitab sahih, kecuali aku terlebih dahulu mandi. Kemudian beliau sholat 2 rakaat, meminta tolong kepada Allah, barulah beliau menulis kitab Sahih Bukhari. Maka kitabnya menjadi kitab yang tersahih kedua. Salah satu kuncinya, senantiasa hatinya ini mempunyai hubungan dengan Allah. Mau melangkah sedikit, mau
Hal yang kecil pun, bagaimana para salafun soleh, bahkan urusan tali sendal, bahkan urusan pakan kambingnya, pakan ternaknya, mau mengadukan kepada Allah. Masa gitu aja mengadu kepada Allah? Itu para salafun soleh. Sangat lekat hubungannya dengan Allah dalam melangkah, dalam melakukan tindak tanduknya dan lain sebagainya. Senantiasa hatinya terpaut dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana Saroh? Saroh seperti itu. Kemudian Saroh diberikan hadiah. Wah, ini kelihatan, maaf ya, cantik sekali seperti itu. Besok kerja mungkin seperti itu. Dikasihlah budak, dihadiahi budak. Budaknya namanya Hajar. Hajar ini bukan budak biasa. Beliau anak raja-raja Mesir yang ditaklukkan Fir'aun di sekitar wilayah itu. Anak raja-raja Mesir yang ditaklukkan. Menjadi budak dan dihadiahkan kepada Saroh. Melihat Saroh lama belum punya anak, ini beliau berinisiatif agar suaminya ini menikah dengan budaknya tadi. Budaknya akhirnya ini dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam dan ternyata hamil duluan. Ketika hamil duluan, hamillah Hajar, dan itu muncul mulai kecemburuan. Dan itu kita harus paham, namanya tabiat wanita seperti itu. Yang nyuruh nikah lagi siapa? Saroh. Ya Pak, jelas itu tadi kan. Tapi yang akhirnya cemburu, bahkan mengusir, bahkan mengatakan, ini Pak, wanita yang luar biasa, ini sifatnya wanita seperti itu. Walaupun wali Allah seperti itu, wanita ini wali, Saroh ini wali Allah Pak. Bayangin berdoa dijabah Pak. Wali Allah. Tapi memang sifatnya wanita seperti ini. Maka walaupun secantik apapun, seorang wali Allah, kondisinya seperti itu Pak. Sama dengan wanita-wanita yang lain. Kondisinya bahkan mengancam kalau nggak dipisahkan kondisinya dengan Hajar, maka bahkan mengancam untuk mencincang. Seperti itu kondisinya, membunuhnya dan sebagainya. Akhirnya dipisahkan, diperintahkan oleh Allah menjauh sampai ke Mekah. Setelah melahirkan, bahkan di mana untuk menghilangkan jejaknya, Hajar ini menggunakan pakaian yang terseret untuk menghilangkan jejak kakinya. Sampai seperti itu. Akhirnya Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk berpindah ke negeri Makkah. Di sana negerinya tandus, tidak ada kehidupan sama sekali. Diperintahkan untuk tinggal di situ. Diperintahkan untuk tinggal di negeri itu. Sampai akhirnya di sana mereka ada bayi Ismail yang akhirnya Allah karuniakan Zam-Zam di sana. Kemudian tumbuh besar. Ada musafir lewat di situ dan kemudian mereka ini tinggal di situ, yakni Bani Jurhum. Musafir bangsa Arab dari Bani Jurhum. Tinggal bersama dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka salah seorang anak wanitanya menikah dengan Ismail alaihissalam. Anak wanita dari Bani Jurhum ini menikah. Di sana Ibrahim alaihissalam dengan istri yang pertama, dengan Saroh, ini akhirnya melahirkan anak. Namanya siapa? Ishak alaihissalam. Ishak mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yusuf alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Khonifuddin azani Allah wa iyyakum. Maka Bani Israel ini, ya namanya Yakub itu nama lainnya Israel. Yakub itu mempunyai nama Israel. Nabi Yakub sama dengan Nabi Israel. Nabi Yakub, makanya kita nggak boleh mengatakan langsung biadab Israel. Kita lebih tepat mengatakan negara Yahudi. Mereka ini negara Yahudi. Adapun mereka ini ya iftira kadhib. Hanya pengakuan yang dusta. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, mereka ini benar-benar benci dengan Rasulullah SAW. Nanti ada bab khusus bagaimana orang Yahudi ini sangat benci Rasulullah SAW. Berbagai macam makar itu dilakukan. Ada bab khusus nanti seperti itu. Nabiullah Muhammad SAW, ini kita kembali kepada Nabi Ismail tadi. Nabi Ismail ini menikah dengan wanita Bani Jurhum. Sempat beberapa kali Nabi Ibrahim berkunjung. Kunjungan pertama di mana Nabi Ismail sempat harus disembelih. Akhirnya Allah gantikan dengan kibas. Panjenengan sudah tahu kisahnya. Kemudian juga membangun Ka'bah. Panjenengan juga tahu sudah kisahnya. Namun di sana Nabiullah Ismail sempat menikah. Kunjungan berikutnya udah besar menikah dengan wanita Bani Jurhum. Ketika datang ke sana,
Nabi Ibrahim ini tidak bertemu dengan anaknya Ismail alaihissalam. Tidak bertemu dengan anaknya Ismail alaihissalam, namun ketemu dengan istrinya. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Beliau wanita ini mengeluh. Kondisinya seperti ini, suamiku kurang mencukupi dan sebagainya. Oh, seperti itu. Ketika keluhan seperti itu, maka Nabi Ibrahim bertitip pesan. Titip pesan, sampaikan nanti kepada Ismail, suamimu, bahwasanya pesanku singkat. Ghayyir atabatal bab. Ghayyir itu gantilah atabatal bab. Panjenengan kalau rumah sekarang kan ada kuncinya gitu ya. Kalau zaman dulu itu rumah mbak kita dulu, kalau rumahnya kan kupu tarung gitu ya. Itu ada apa palang pintunya itu loh, palang pintu. Nah, palang pintu. Palang pintu itu atabatal bab, atabatul bab itu palang pintu. Ganti palang pintu rumahmu. Ismail cerdas. Oh, tadi ada tamu? Iya, ada tamu. Kakek-kakek seperti ini kondisinya. Dia berpesan ganti palang pintu rumahmu. Itu maksudnya ayahku berpesan untuk menceraikanmu. Engkau palang pintu rumahku dan engkau tidak pandai bersyukur. Akhirnya menikah dengan wanita Bani Jurhum yang lain dan kemudian dia wanita yang pandai bersyukur dengan kondisi yang ada pada Ismail alaihissalam. Datang Ibrahim alaihissalam, kemudian ditanya lagi pada pertemuan berikutnya, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Intinya rumah tangganya walaupun mungkin kondisinya kurang baik, tapi beliau tidak menampakkan ke orang lain. Dia mengatakan bersyukur, hidup dengan Ismail, Allah telah mencukupi dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim berpesan untuk mempertahankan palang pintu rumahnya. Dari situ wanita ini akhirnya keturunan Nabi Ismail yang menikah dengan orang Arab. Ini namanya Al-Arab Al-Musta'robah. Arab yang diarabkan, aslinya bukan Arab. Ismail kan bukan Arab. Ismail bapak Ibrahim, ibunya orang Mesir. Orang Mesir ya. Jadi dari situ menikah dengan wanita Arab, namanya Al-Arab Al-Musta'robah. Ada Arab Al-Ba'idah, udah punah, bangsa Samud, kaum Ad dan sebagainya. Ini udah punah, diadab oleh Allah. Yang kedua, Al-Arab Al-Aribah atau Arab Qahtani. Nanti kok ada masalah, Rasulullah juga menyebut tentang Arab Qahtani. Di akhir zaman ada pemimpin dari Qahtani, bangsa Arab Qahtani yang adil dan sebagainya, itu ada. Ada hadis yang menyebutkan itu, penting kita mengetahui nasab-nasab Arab ini. Kemudian yang ketiga, Arab Al-Musta'robah. Arab Al-Musta'robah ini Arab yang terarabkan karena Nabi Ismail bukan Arab, menikah dengan wanita Arab, keturunannya ini punya jadi disebut Arab yang terarabkan atau Arab Al-Musta'ribah atau Musta'robah. Seperti itu. Kemudian dari sini punya nama Nabi kita disebut Nabiul Adnan. Karena salah satu keturunannya tadi namanya Adnan. Maka disebut juga selain nama tadi kan namanya Al-Arab Al-Aribah, sinonimnya dengan Al-Arab Qahtani. Sedangkan yang ini tadi Arab Al-Musta'robah, Arab Musta'robah sinonimnya itu Al-Arab Al-Adnaniyah, Al-Adnani. Al-Arab Al-Adnani. Tapi insya Allah suara saya cukup keras insya Allah. Arab Al-Adnani, insya Allah. Jadi Arab itu dibagi tiga, saya ulangi lagi. Al-Arab Al-Ba'idah, Arab yang sudah punah. Yang kedua Al-Arab Al-Aribah, sinonimnya Arab Qahtani. Yang ketiga Al-Arab Musta'robah, sinonimnya Al-Arab Al-Adnaniyah. Maka Rasulullah SAW disebut Nabiul Adnan. Kemudian juga beliau mempunyai anak Ma'ad ibnu Nizar ibnu Mudhar. Ini yang kita ketahui. Dan Nizar, Ma'ad ini, Nizar ini terkenal dengan ketampanannya. Sangat terkenal dengan ketampanannya dan ketokohannya di masyarakatnya. Demikian juga Al-Mudhar. Nama beliau dinamakan kakek beliau salah satunya adalah Al-Mudhar. Mudhar ini ada suatu ucapan yang terkenal. Ada suatu ucapan terkenal dari pengikut Musailamah Al-Kadzdzab.
Musailamah al-Kadzdzab ini mempunyai pengikut banyak, Pak. Pengikut banyak. Dan para pengikutnya itu ini sangat loyal. Sangat loyal kepada sangat loyal kepada Musailamah al-Kadzdzab. Bahkan ketika ditanya oleh Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, kamu tahu nggak kalau seandainya Musailamah itu al-Kadzdzab, dia kadzdzab, jelas-jelas pendusta. Kamu nggak tahu? Iya, saya tahu, 100% tahu. Dan saya tahu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang jujur, terpercaya, al-amin, sangat terpercaya. Saya 100% tahu. Tapi karena ta'assub kesukuan, fanatik kesukuan, dia lebih memilih keluarganya daripada memilih Rasulullah yang di atas kebenaran. Itu fanatik kesukuan, Pak. Hindari fanatik-fanatik kesukuan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Itu yang menghalangi jalan hidayah. Naudzubillah, seperti di negeri kita, kalau enggak, ya banyak ya, kalau sudah enggak karu-karuan nih, kalau ini fanatik golongan, fanatik suku, kalau enggak mau dari suku kita, seperti yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, bagaimana fanatik terhadap bangsa sendiri, dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sampai ini puncaknya mengatakan, kadzdzabur Rabi'ah ahabbu ilayya min shadiqil mudhar. Seperti itu. Kadzabnya orang pendusta tapi dari suku kami Rabi'ah, suku Rabi'ah, lebih kami cintai daripada shadiqul mudhar. Orang yang terpercaya tapi dari suku Mudhar, Rasulullah dari Mudhar. Maksudnya ini kakek Rasulullah yang namanya Mudhar ini. Nah, kakek Rasulullah yang namanya Mudhar ini dinisbatkan, Nabi juga disebut keturunan Mudhar. Nah, itu tadi ucapannya, itu fanatisme kesukuan yang luar biasa di bangsa Arab seperti itu. Kemudian Ibnu Ilyas, Ibnu Mudrika, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Kinanah, Ibnu Nadhr, Ibnu Malik, tadi itu anaknya tadi, dan sebagainya. Maaf, kebalik jadi bacanya. Nadhr, Ibnu Kinanah, Ibnu Khuzaimah. Ini maaf, nama-nama ini tadi saya kurang begitu paham sirahnya, dan saya belum ada ucapan-ucapan ulama, tapi tingkat kesohihannya itu hanya, maksudnya kesohihan ceritanya itu hanya berhenti pada Syekh Muhammad Rashid Ridho. Beliau seorang tokoh yang dulu sangat digandrungi, dicintai oleh Syekh Albani. Namun kita nggak berani menyampaikan di sini karena beliau tidak menyantumkan sumber. Tapi yang kita tahu beberapa saja bagaimana ketokohan dari kakek Rasulullah, mulai dari Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay. Ini yang atau Kilab itu bukan nama aslinya. Nama asli beliau aslinya ini, karena ini hanya julukan. Beliau ini suka berburu dengan anjing, Kilab, maka disebut Kilab seperti itu. Qusay, ini tokohnya. Beliau ini orang yang sanggup, tadi sempat dia dikuasai Bani Jurhum, wilayah Mekah. Kemudian terusir Bani Jurhum ini, dan keluarga besar Nabi Ismail ini terusir. Diganti oleh Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini sampai akhirnya mereka lah yang pertama kali membawa patung ke Jazirah Arab. Karena ada tokoh mereka namanya Amr bin Luhai al-Khuzai pergi ke wilayah Syam. Syam ini wilayahnya para nabi biasanya diutus di situ. Kalau panjenengan lihat peta dunia, rata-rata Syam ini tempatnya di bagian tengah bumi. Wilayah Afrika, kalau musim panas, wilayah Afrika, wilayah Arab, wilayah Asia, India, dan sebagainya di sekitar situ, dari Eropa kumpulnya bareng di wilayah Syam. Pertemuan beberapa negara kalau kumpul di wilayah Syam. Allah abadikan dalam surah Li'ilafi Quraisy, itu surat Al-Quraisy. Itu punya bangsa Arab punya kebiasaan Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita was-shaif. Kalau musim shaif, musim panas, itu mereka berangkatnya ke wilayah itu, wilayah Syam. Kalau musim syita, musim dingin, mereka berangkat ke wilayah Yaman. Berkumpulnya di area itu. Nah, di situ para nabi juga banyak di situ, dan mereka melihat ada orang yang mengagungkan orang-orang soleh dengan membuat monumen
membuat monumen. Kalau saya bahasakan patung, nggak mungkin, nggak masuk akal orang nyembah batu itu. Tapi kalau saya bahasakan monumen, mungkin pandangan paham. Awalnya nggak langsung Pak. Awalnya kuburan biasa. Orang soleh. Dan memang Allah Tabaraka wa Ta'ala secara fitrah kita ditanamkan rasa cinta kepada orang baik, rasa cinta kepada orang soleh. Ini disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, bagaimana perjalanan manusia menuju kesyirikan. Awalnya mereka ini memang sangat cinta kepada orang soleh, namun berlebihan kepada orang soleh. Orang soleh meninggal 100 tahun pertama nggak ada namanya kesyirikan, kuburannya saja. Kemudian tahun berikutnya mereka mulai menyampaikan kepada generasi berikutnya. Kelihatan generasi ini kurang mencontoh, kurang menghargai orang-orang dulu. Seperti itu, mulai. Maka dibuatlah peringatan-peringatan untuk mereka supaya mencontoh generasi-generasi yang lalu, menghormati orang-orang soleh yang terdahulu. Kemudian mereka mulai menggambar. Gambar bisa hilang, maka mulai 100 tahun berikutnya, setan itu mulai membuat monumen di tempat kuburannya untuk memperingati bahwasanya dulu ada orang mulia, gak sembah, enggak. Kemudian barulah setan setelah 5 abad, setan ini luar biasa sabar untuk membuat manusia terjerumus. Sampai akhirnya mereka bertawasul kepada orang yang mati, yang meninggal dunia tadi. Mereka mendekatkan diri. Ini Abdullah bin Abbas yang menceritakan. Gak langsung manusia melakukan kesyirikan. Perjalanan menuju kesyirikan ini 5 abad. 5 generasi. Sampai akhirnya mereka bertawasul kepada patung-patung tersebut. Mereka yakini orang soleh. Yang ada Pak, zaman dulu mereka yakini itu patung ini patung orang soleh. Kesyirikan zaman ini lebih parah. Kudanya orang soleh, nggak peduli itu kuburannya orang soleh apa enggak. Sekarang disembah sudah. Naudzubillah min dzalik. Maka awal mula kesyirikan itu dari pengagungan terhadap kuburan. Seperti itu. Sampai akhirnya terjadi kesyirikan yang merajalela di mana-mana. Khonifuddin azani Allah wa iyyakum. Kondisinya berkaitan dengan kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau ini kakek-kakeknya ini Qusay. Ini adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membangun Darun Nadwa, ruang pertemuan. Darun Nadwa, ruang pertemuan yang di sana mereka bangsa Quraisy ini berkumpul di situ. Dan dia orang yang sanggup mengusir Bani Khuza'ah tadi. Bani Khuza'ah itu melalui Amr bin Luhai al-Khuzai tadi yang membawa patung pertama kali. Kok ada patung dipindah, dibawa dari negeri Syam, dimasukkan ke Mekah. Kemudian akhirnya mereka mengatakan, lakukan apa yang dilakukan seperti orang-orang di Syam. Mereka bertawasul kepada patung-patung orang soleh yang meninggal dunia tadi. Itu orang pertama kali yang memberikan sunnah nyembah patung atau mencontohkan penyembahan patung. Amr bin Luhai al-Khuzai. Dan kemudian Rasulullah pernah bersabda ketika Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan, aku melihat ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajur usbu'ahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai ini dia itu ada tengah-tengahnya, kemudian ada istilahnya kalau tongkat atau apa di tengah, kemudian dia itu mengitari dengan ususnya terburai, terus dia mengitari bagian tengahnya ini, seperti itu dalam keadaan ususnya terburai di neraka, karena dia orang pertama kali yang memberikan sunnah penyembahan berhala, yang mencontohkan, maksudnya sunnah di sini sunnah sayyi'ah, memberikan contoh buruk penyembahan berhala. Dia saat ini di neraka, disiksa di neraka. Nah, Amr bin Luhai al-Khuzai. Dan kakek Nabi yang namanya Qusay ini yang berhasil mengusir Bani Khuza'ah dari sana. Ini kakek Nabi yang namanya Qusay. Kemudian ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum, kemudian berkumpullah kembali Qusay ini bersama bangsa Quraisy itu di wilayah Mekah tadi. Kemudian juga di sana ada Abdul Manaf.
anaknya Qusay. Anaknya Qusay, Abdul Manaf. Abdul Manaf ini anaknya Qusay. Abdul Manaf kemudian beberapa tugas diserahkan kepada Abdul Manaf ini. Termasuk juga di sana ada Hashim. Hashim ini mempunyai beberapa saudara. Di antaranya Hashim, kemudian yang terkenal juga Muttalib, kakeknya Imam Syafi'i, kakek buyutnya Imam Syafi'i, Muttalib. Beda antara Abdul Muttalib dengan Muttalib, Pak. Ini Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Hashim punya saudara Muttalib. Punya saudara namanya Naufal. Punya saudara namanya Abdus Syams. Ketika Abdul Manaf ketika Hashim meninggal, Hashim ini meninggal, itu keluarganya mengambil alih hartanya. Muttalib ini berusaha melindungi harta saudaranya, kedudukan saudaranya. Naufal dan Abdus Syam ini kakeknya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Berusaha untuk mengambil ini. Namun Muttalib melindunginya. Bahkan Muttalib ini berusaha mencari keluarganya, keluarga Hashim, dan ternyata diketemukan Hashim ini pernah menikah dengan seorang wanita di Madinah. Makanya Rasulullah itu ketika ke Madinah begitu diterima dakwahnya. Salah satu sebabnya beliau memiliki keluarga di Madinah. Di Madinah itu. Madinah beliau ketika berangkat ke negeri Syam. Wilayah Syam itu kalau di sini Mekah, kalau lihat peta ya, atas itu utara. Mekah, Madinah, Syam. Kalau orang berangkat ke Syam untuk dagang, itu mesti melewati Madinah. Mampir di Madinah, sempat menikah dengan Salma An-Najariyah. Salma An-Najariyah. Menikah dengan Salma dari suku Najjar. Menikah, hamil, beliau melanjutkan perjalanan. Di perjalanan beliau wafat karena sakit di Gaza, jalur Gaza. Panjenengan sering ya, kalau di Palestina ada jalur Gaza. Kakek Rasulullah itu meninggal di situ, yang namanya Hashim, meninggal dikuburkan di sana, di Gaza, Palestina. Muttalib mendengar kakaknya atau keluarganya, kakaknya ini pernah menikah di wilayah Madinah, dan ternyata lahir seorang anak laki-laki. Lahir itu langsung mempunyai uban. Bahasa Arab uban itu Syaibah. Ya, nama akhirnya Syaibatul Hamdi. Nah, dinamakan anak kecil itu dinamakan Syaibatul Hamdi. Kemudian kondisinya ditemukan oleh Muttalib. Muttalib menemukan, di situ ada keponakanku. Akhirnya dia menyampaikan kepada Salma An-Najariyah ini untuk membawa keponakannya. Ini nih, ayahnya ini adalah tokohnya di masyarakat Mekah. Tolong nanti saya berikan kesempatan untuk anaknya ini memimpin keluarga kami. Aku didik dulu anaknya, kami bawa ke Mekah. Ini anak keluarga besar kami, mohon untuk diizinkan, dirayu istilahnya, kemudian akhirnya diizinkan untuk dibawa ke Mekah. Nah, ketika membawa ke Mekah, ini ditaruh di belakang, ya seperti itulah, dibonceng lah, dibawa ke Mekah. Nah, orang-orang itu kebiasaan orang Arab, kadang-kadang melihat anak kecil ojol, gitu, itu kalau nggak bisa pulang, dijual di pasar jadi budak, Pak. Seperti itu. Kacau. Zaman itu kondisi seperti itu. Lah, orang menyangka ada faktor-faktor perbudakan, peperangan dan sebagainya. Ada suku kuat yang menguasai suku yang lemah, anak kecil diperdagangkan. Kejadian ada, Pak, zaman itu. Lah, orang itu menyangka itu budaknya Muttalib. Ini budaknya Muttalib. Seperti itu. Namanya Syaibatul Hamd. Ganteng kok. Budaknya Muttalib kayak gini gitu kan. Nah, akhirnya orang lebih mengenal beliau Abdul itu budaknya Muttalib. Abdul Muttalib seperti itu. Akhirnya lebih terkenal daripada nama aslinya Syaibatul Hamd. Hashim nama aslinya Amr.
Hashim. Nah, Hashim ini tokoh, Pak. Kalau kita bicara masalah ini, masalah kakek-kakek Nabi, ini tokoh-tokoh semuanya, bangsawan-bangsawan semuanya. Hashim ini sering memberikan jamaah haji makan, orang-orang fakir miskin makan, seperti itu. Tokoh di kaumnya. Sering disebut orang karim, itu dermawan orangnya, Pak. Disebut Hashim karena dia Hashamah Farid, dari kata Hashamah. Hashamah itu kalau makan roti, ya Pak, roti, kemudian dicolekkan ke ini Pak, bubur kuah yang berkuah seperti itu dicolekkan gini. Ini bahasa Arab Hashamah. Nah, ini dibagikan kepada orang-orang nggak mampu, haji, para jamaah haji yang datang. Karena syariat haji ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau bahkan sebelumnya juga ada perintah untuk berhaji. Untuk berhaji dan di sana memberikan makanan jamaah haji dan gratis itu. Diberikan cuma-cuma. Kakeknya Nabi yang ngurusin itu semuanya. Sampai burung-burung di atas bukit-bukit dikasih makan, Pak, luar biasa. Kakeknya Nabi SAW, maka terkenal ketokohannya karena kedermawanannya luar biasa seperti itu. Lah, seperti itu kondisinya kakeknya Nabi yang namanya Hashim ini, maka lebih dikenal daripada nama aslinya Amr, lebih dikenal dengan Hashim. Demikian juga Abdul Muthalib ini, tokohnya. Beliau menjadi tokoh. Setiap ininya jadi tokoh, Pak. Seperti ketokohan beliau ketika berkaitan dengan masalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini sempat terkubur oleh Bani Khuza'ah tadi. Bani Khuza'ah tadi dikubur nggak kelihatan lagi kondisi air Zam-Zamnya. Nah, ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib ini. Abdul Muthalib ini bermimpi, ketokohannya luar biasa. Ini kakeknya Nabi tokoh-tokoh. Panjenengan kita lihat bagaimana orang mulia. Nanti bagaimana disebut Nabi itu nasabnya mulia, bagaimana sistem perkawinannya di sana. Kita akan pelajari itu semuanya. Ini salah satu sisinya saja. Ketokohan Nabi, kakek-kakek Nabi SAW. Beliau disebut bangsawan itu anaknya raja kah? Bukan. Maksudnya seperti ini, orang-orang yang menjadi solusi di masyarakatnya. Seperti itu. Yang orang yang senantiasa kalau ada orang susah, dia menjadi tokoh terdepan untuk menangani orang-orang yang lemah tadi. Nah, seperti itu. Jadi solusi bagi masyarakat. Abdul Muthalib ini, Pak, disebut tokoh. Salah satunya penyebabnya, ketika sudah terkubur air Zam-Zam, beliau itu bermimpi melihat posisi air Zam-Zam. Mimpi pertama nggak dihiraukan. Mimpi kedua nggak begitu, sampai beberapa kali, sampai akhirnya beliau bertekad, disitulah ada air Zam-Zam. Ada air Zam-Zam. Akhirnya beliau datang ke situ. Dan kemudian beliau berusaha untuk menggali air Zam-Zam itu. Anak beliau itu cuma satu waktu itu. Anak beliau cuma satu. Orang-orang sekitarnya ngejek, Pak. Ngejek satu sisi, orang gila mungkin ini. Di tengah padang pasir gini nyari air, sumber air. Di pasir-pasir seperti ini, mana mungkin ada air? Kondisinya seperti itu. Mereka yakini ada air Zam-Zam, so sudah hilang lah, gitu lah. Hanya kisah saja. Tapi dia mimpi di situ, dia luar biasa yakin. Ketika kondisinya seperti itu, banyak mencaci, Pak. Banyak dicaci. Apalagi anakmu cuma satu. Anakmu cuma satu, kini nggak bisa. Laki-lakimu cuma satu, nggak bisa nolong kamu. Sampai akhirnya dia bernadar. Kalau orang itu nadar, nggak senang dengan ucapan orang lain, sampai akhirnya mengucapkan sumpah. Wallahi, demi Allah. Kalau punya anak 10, laki-laki anak 10, tak boleh satu. Ngomongnya gitu, Pak. Nadar ini harus ditepati. Dia qadarullah punya anak sampai 10 laki-laki, 6 perempuan. Paman dan bibi Nabi SAW itu dari Abdul Muthalib, saya punya anak gitu. Sampai punya anak banyak. Lah, setelah punya anak banyak tadi, Pak, itu kan harus ditunaikan nadarnya kan. Lah, beliau setelah anak 10, maka bernadar harus ditepati nadarnya, janjinya tadi. Maka beliau bingung, maka diundi dari anaknya. Diundi yang keluar Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Bapaknya Rasulullah SAW, namanya Abdullah ini, itu yang dapat kena undian. Kemudian, dahulu mereka, bangsa Arab ini, suka pergi ke dukun, kahan. Sebelumnya itu, sekarang udah Islam datang,
kita sudah dilarang total pergi ke dukun dan termasuk perbuatan yang syirik besar. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Mereka datang, orang bangsa Arab ini, kata seorang guru kami, guru sirah, Ustaz Abdurrahman ibn Abdul Karim At-Tamimi, hafizahullah ta'ala, itu menyampaikan kepada kami, bangsa Arab itu menyukai kahan. Zaman itu, sebelum zaman jahiliyah. Dan nggak suka sahar. Kalau bahasa kita itu, sahar itu tukang santet. Kalau kahan itu tukang ramal. Beda, ya Pak ya, zaman itu. Nah, mereka datang ke tukang ramal, kahan. Datang ke sana, minta solusi. Minta solusi, gimana ini? Aku suka dengan anakku, Abdullah paling ganteng ini. Paling aku sukai. Abdullah ini. Gimana ini? Dan paling aku cintai akhlaknya dan sebagainya. Oh gini. Akhirnya diberikan solusi, dibuatkan undian lagi. Undian, intinya di sana ada, intinya mungkin ada. Kalau keluar ini, maka ini kayak gini lah. Dikasih naam lah gitu. Iya tidak gitu. Kalau keluar naam berarti harus disembelih. Kalau keluar lah, ya nggak apa-apa, nggak usah. Diundi, kemudian keluar kalimat naam, harus sembelih. Oh nggak mau, ya sudah. Kamu keluarkan 10 ekor onta sebagai gantinya. 10 ekor onta. Kemudian lagi dikocok lagi sampai keluar lah, tapi masih naam. Sampai 10 kali Pak, baru ke 11-nya lah. Dari 10 kali keluar naam, akhirnya berarti 10 kali berapa? 100 onta yang harus dikorbankan. Maka dari situ juga setelah datang, ini tradisi muncul kemudian untuk orang yang membunuh tidak sengaja. Dia bayar diatnya saat ini juga sama dengan 100 ekor onta. Wallahu alam sekarang. 100 ekor onta, kebiasaan tradisi dari zaman itu. Kondisinya seperti itu, akhirnya beliau ini sallallahu alaihi wasallam mendapatkan julukan Ibnu Dzabihain sallallahu alaihi wasallam. Itu dapat julukan anak dari 2 orang yang pernah mau disembelih. Siapa? Nabi Ismail kakek beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bapaknya beliau mau disembelih nggak jadi juga, Abdullah. Kita kembali kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini akhirnya nadar tadi. Dia terus Pak, orang mencaci, tapi beliau terus kerja terus sampai akhirnya agak mulai basah tanah itu Pak. Baru orang-orang, saya bantu biasa gitu. Gitu. Akhirnya kamu juga berhak untuk ini, biasa seperti itu. Ya akhirnya beliau ditokohkan, orangnya ditokohkan. Bahkan mempunyai majelis khusus yang orang nggak boleh sembarangan duduk di Ka'bah itu Pak. Di Ka'bah itu nggak boleh duduk kecuali ditempati oleh tokoh utama beliau. Maka beliau kakeknya itu jadi tokoh seperti itu. Demikian juga ketika kisah Abroha. Abroha datang ke Mekah. Bagaimana kakek beliau ini luar biasa. Ini bangsa Arab ini memiliki tauhid rububiyah yang mereka tidak miliki ketika zaman jahiliyah, tauhid uluhiyah. Kakeknya ini yakin, namanya Ka'bah ini rumahnya Allah. Allah akan menjaga. Ketika Abroha datang dan ingin menghancurkan Ka'bah, singkat cerita, Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi, seorang yang tokoh seperti ini, yang paham tentang tauhid rububiyah, ini akhirnya melihat Abroha yang mengambil onta-ontanya, dia datangi Abroha. Awalnya Abroha itu, wah ini tokoh yang akan membela kaumnya, menyuruh kita, meminta kepada kita nggak jadi menghancurkan Ka'bah. Malah dia mengatakan, aku ingin mengambil onta-ontaku yang kamu rampas. Mana onta-ontaku? Kemudian Abroha kecewa. Aku pikir kamu kesini membela kaummu. Datang ke sini minta ontanya. Kok nggak tokoh blas gini kan? Tokoh kok gini katanya. Dia mengucapkan ucapan yang luar biasa. Ana Rabbul Ibil. Aku pemilik onta. Wal Ka'bah lahu Rabb alladzi yahmiha. Dan Ka'bah itu memiliki Tuhan pemilik yang akan melindunginya. Mana ontaku? Berikan ontaku. Itu Ka'bah itu ada yang punya sendiri. Seperti itu yang akan melindunginya. Maka ketokohan seperti itu, kemudian beliau menyuruh masyarakatnya untuk naik ke bukit-bukit, dan saat itu mereka bangsa Arab itu di tahun gajah itu, cucunya lahir itu melihat langsung bagaimana Allah menghancurkan Abroha dan bala tentaranya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini ketokohan dari kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tokoh semua di zamannya. Berkaitan juga dengan
Berikutnya juga dengan nasab Rasulullah SAW. Ini nasab beliau, nasab mulia. Nanti kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nasab beliau ini nasab yang terbebas dari zina. Sekedar menyampaikan sedikit. Disebut orang ini nasab mulia. Yang pertama diantaranya karena faktor memang kakek-kakeknya tokoh menjadi solusi. Demikian juga Nabi SAW di masyarakatnya. Beliau bahkan mengajari kita doa untuk cinta kepada orang miskin, mengayomi orang yang miskin dan sebagainya. Itu udah akhlak mulia zaman dahulu. Menyayangi yang lemah, bertindak adil dalam segala keadaan. Ini sudah tokoh itu mempunyai karakter itu. Di satu sisi yang lain disebutkan dalam kitab ini adalah mereka terjauh dari perzinahan dan berbagai jenis nikah-nikah kamuflase yang sejatinya itu adalah jenis perzinahan. Nanti pada pertemuan berikutnya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ini nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tadi ada agak salah dalam menyebutkan nasabnya dikarenakan kita ingin menceritakan kakek-kakek dari belakang. Kakek-kakeknya Rasulullah dari belakang. Ini yang bisa kita ambil pelajaran dari kakek-kakek Rasulullah memang merupakan tokoh. Dan Rasulullah sendiri, ini pelajaran berharga bagi kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul ma'aliyal umur wa asyrafaha wa yakrahu safasifaha. Hadis riwayat Tabrani, hadis ini sahih. Bahwasanya sesungguhnya Allah menyukai perkara-perkara yang tinggi, yang mulia. Dan Allah membenci, tidak menyukai sesuatu yang rendah. Artinya, ketokohan kakek-kakek Rasulullah SAW itu karena memang mereka ini kebiasaannya menjadi orang yang mulia memang. Suka. Jadi memang lahir itu suka mengayomi orang yang lemah, suka membantu sesama, menjadi solusi di masyarakatnya. Bagaimana keadaan masyarakatnya tadi kelaparan. Hashim itu mendapati masyarakatnya kelaparan, hartanya paling banyak. Dia habiskan, diberikan secara gratis. Jamaah haji dihormati tamu Allah tersebut, dihormati luar biasa. Ini kebiasaan orang-orang yang mulia. Dan Allah menyukai perkara-perkara yang mulia, luhur seperti ini. Maka Nabi pun dilahirkan dari orang-orang yang seperti ini. Dan Allah tabaraka ta'ala membenci safasifaha. Kegiatan-kegiatan yang nggak ada artinya. Kegiatan-kegiatan bodoh. Judi. Kalau kita mungkin anak-anak muda kita nongkrong-nongkrong nggak jelas. Naudzubillahi min dzalik. Seperti itu. Ini bukan kebiasaan orang mulia. Orang mulia memiliki kebiasaan yang mulia. Orang rendahan, ya kebiasaannya rendahan. Seperti itu. Orang tergantung kebiasaannya. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini yang kami sampaikan. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Wallahu a'lam. Diceritani tapi nggak ada pertanyaan cerita Pak. Semoga bermanfaat Bang ya. Cukup insya Allah. Ada Pak ya? Cukup insya Allah. Pak Yunus. Yang pendeta itu gimana? Ada rahib yang ingin pendeta itu. Oh, barakallahu fiik. Nah, salah satu kisahnya yang masyhur panjenengan bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir ketika membahas firman Allah surat Al-Buruj ayat 4 sampai 9. Ayat 4 sampai 9 itu diceritakan bagaimana keadaan zaman itu masih saja bagaimanapun keadaan di muka bumi ini sesat semua orang, kondisinya rusak, masih ada beberapa orang yang senantiasa beragama di atas tauhid, Pak. Di antara mereka panjenengan juga harus cari ini pelajaran hidup ini, Pak. Luar biasa ini, Pak. Di antara mereka ini senang belajar. Panjenengan perhatikan. Waraqah bin Naufal. Ya kan, Pak ya? Waraqah bin Naufal. Said bin Zaid. Kan ada 10 orang yang dijamin surga. Abu Bakar, Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman masuk surga, Ali masuk surga. Kemudian Abdurrahman bin Auf masuk surga. Di sana ada Said bin Zaid fil jannah. Said bin Zaid ini adik iparnya Umar bin Khattab. Punya ayah namanya Zaid. Kalau kita perhatikan, mereka ini salah satunya
punya kebiasaan di antara yang pertama itu mereka senantiasa belajar. Belajar terus Pak, mempelajari ilmu agama. Saat orang lain di masyarakatnya ini sibuk dengan ya mungkin kesenangannya di hari-hari biasanya, mungkin dia sibuk dengan hobinya, dengan ini, tapi masih menyempatkan. Ada beberapa segelintir orang yang nggak bisa lepas dari kajian ilmiah, terutama masalah kemurnian agama, masalah tauhid. Ini ajaran agama yang lurus, ini bagaimana? Masa kita diciptakan di dunia ini hanya sia-sia seperti aja kemudian meninggal dunia. Dia itu punya pikiran ada sesuatu yang mulia Allah menciptakan ini. Pertama karena hidayah dari Allah, kemudian selanjutnya karena mereka senantiasa sabar rajin untuk ilmu, Pak. Walaupun mungkin panjenengan lihat kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu datang kepada rahib-rahib yang ada. Makanya dia salah satunya, dia hidup di kampung penyembah api. Kemudian ada rahib datang ke kampungnya. Oh, ini kayaknya agama lebih baik daripada agama kami. Dia datang. Rahibnya meninggal, di mana cari lagi. Meninggal gurunya ini, cari lagi. Sampai dia datang, kemudian Islam datang, kemudian dia ikut dengan agama Nabi Muhammad SAW. Rajin untuk ilmu, Pak. Rajin membuka buku, rajin seperti itu, punya ghirah dalam menuntut ilmu. Dia sibuk dengan menuntut ilmu, Pak. Panjenengan perhatikan, saya memperhatikan seperti itu, Pak. Waraqah bin Naufal, kebiasaannya hidupnya berkutat dengan kitab-kitab. Waraqah bin Naufal yang hidup di atas agama tauhid. Zaid, ayahnya Said tadi, Said bin Zaid. Zaid ini sampai dia itu mempunyai ghirah, semangat untuk aku ingin beragama seperti agama yang lurus itu. Dia menuntut ilmu sampai dia bertekad berangkat ke negeri Syam mencari orang yang masih agamanya lurus. Ini hidayah dari Allah. Sampai berangkat ke wilayah Syam, di tengah perjalanan meninggal. Sebelum meninggal, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak mendapatkan agama yang lurus itu, belum mendapatkan, tapi aku punya keinginan. Dia berdoa kepada Allah, kalau aku tidak bisa menikmati agama yang lurus, aku berharap anakku yang mendapatkan. Ini Pak, ini juga ini pelajaran berharga. Jangan lupakan doa dalam mendidik anak. Zaid nggak pernah didik Said. Zaid nggak pernah didik Said. Tapi anaknya termasuk anak yang dijamin surga. Dia berdoa kepada Allah. Seperti itu. Dengan doa. Tetap senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Berikutnya, yaitu tadi, berkutat dengan ilmu. Manhaj salaf ini, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini sangat berkutat dengan ilmu. Bahkan Syekh Abdul Malik Ramadhani mengatakan ini manhaj salaf, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nailus su'dat bil ilm. Cara memperoleh kemuliaan itu dengan ilmu. Harus dengan ilmu, Pak. Mau mencari kemuliaan, Imam Syafi'i juga mengatakan ingin mencari kemuliaan dengan ilmu. Mencari keselamatan dengan ilmu. Ini Pak, orangnya berkutat dengan ilmu. Kalau panjenengan perhatikan, orangnya sangat berkutat dengan ilmu. Orang-orang yang selamat. Demikian di surat Al-Buruj. Ada orang yang berpegang teguh dengan agama tauhid. Ada anak kecil kan? Ada hulam itu kan? Hulam itu ada penyihir. Penyihir ini sudah sepuh. Sepuh ngomong ke rajanya. Wahai raja, aku sudah sepuh. Aku ingin anak yang mewarisi ilmuku. Dicarikan anak yang cerdas, yang baik, kemudian diajari sihir. Di tengah perjalanan, Allah takdirkan ketemu seorang yang berpegang teguh dengan tauhid. Masih senantiasa mempelajari agama tauhid. Ar-Rahib itu. Akhirnya dia belajar, kemudian Allah memberikan ujian berupa ada dabah azimah. Dabah azimah itu binatang besar yang melintas jalan, orang nggak bisa lewat semuanya. Wallahu alam tidak disebutkan binatangnya apa. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu, Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian kalau rahib itu di atas kebenaran, aku lempar ini mati ini. Atau nanti akhirnya manusia bisa lewat. Singkat cerita, anak kecil tadi di atas agama rahib tadi. Perhatikan juga kisah rahib ini. Perhatikan juga kisah Salman Al-Farisi yang tadi kita sampaikan. Datang ke rahib, menuntut ilmu gitu loh. Ini rajin menuntut ilmu. Bagaimana mungkin kita mendapatkan hidayah kalau kita nggak menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu itu?
Itu kunci hidayah. Meraih kemuliaan, meraih keselamatan. Sibuk dengan ilmu. Punya uang. Jangan, apa istilahnya, jangan eman untuk mengeluarkan beli buku. Punya waktu seperti ini. Teman-teman panjenengan semuanya mungkin sibuk hari, apalagi liburan ya teman-teman ini sebagainya. Liburan tapi masih ada mungkin ke tempat liburan dan sebagainya. Tapi masih disibukkan dengan ilmu. Masih disibukkan dengan kajian-kajian ilmiah seperti ini. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan petunjuk seperti itu. Bahkan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ditanya di Zoom terakhir sebelum beliau meninggal dunia, ditanya oleh Ustaz Abdurrahman, ya Syekh, ketika zaman Covid itu, sebelum beliau kena Covid, apa wasiat antum kepada kami agar kami istiqomah? Nomor satu, senantiasa berdoa untuk bisa istiqomah. Yang kedua, senantiasa menuntut ilmu, terutama ilmu akidah. Yang ketiga, berteman, duduk di majelis orang-orang yang memiliki perhatian terhadap ilmu agama, seperti itu, dengan orang-orang yang baik. 3 kunci nih Pak. Kok bisa orang itu seperti itu Pak, sejak zaman itu? Ada ya kunci-kuncinya ini. Para ulama menyimpulkan ya, berkutat pada hal-hal seperti itu. Doa, berkumpul dengan orang yang baik, menuntut ilmu. Ya ini Pak, di setiap zaman rohib-rohib itu adanya seperti itu. Mereka punya himmah aliyah. Ini orang-orang mulia seperti itu Pak. Orang mulia berkutatnya di dunia ilmu seperti ini. Di dunia seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.